Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah pada paragraf ayat 35 sampai dengan 39 yang diberi judul Adam dan Hawa tinggal di surga dan sikap setan terhadap mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna, dan kami telah berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya Adam, wahai Nabi Adam, uskun anta wa zawjuk, tinggallah engkau dan istrimu al-jannata, di dalam surga. Wa kula minha, dan makanlah kalian berdua dari surga tersebut, raghadan haitsu syi'tuma, dengan nikmat, dengan nyaman, berbagai makanan hidangan yang tersedia di sana, haitsu syi'tuma, sesuai dengan selera kalian berdua, sesuka kalian berdua. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, fatakuna, sehingga nantinya kalian berdua minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Jadi inilah firman Allah Ta'ala kepada Rasul kita Muhammad SAW yang mengingatkan kembali bagaimana dulu Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Adam dan zaujuka. Dalam bahasa Arab, kalau disebutkan suami istri memang berbeda, ya. Suami zauj, sedangkan istri zaujah. Tetapi kalau disebutkan istri saja, maka disebutkan di sini adalah zaujuka, ya, bukan zaujatuka. Ini menampik syubhat, barangkali ada syubhat, keraguan-raguan yang dilontarkan oleh orang-orang dalam rangka untuk mengkaburkan pemahaman kita, ya. Misalnya yang sekarang marak dengan tradisi LGBT misalnya, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kalau misalnya zaujuka di sini diartikan suamimu atau misalnya pasanganmu yang laki-laki, berarti na'udzubillah min dzalik, ya.
Adam berpasangan dengan laki-laki, naudzubillah ya. Jadi zaujuka di sini maknanya zaujatuka, yaitu istrimu. Itu maknanya tadi ya. Kemudian ayat berikutnya, fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Fa azallahuma, maka telah menggelincirkan kepada keduanya Nabi Adam dan Hawa ini anha dari surga, fa akhrajahuma, sehingga Allah mengeluarkan keduanya mimma kana fi, dari apa yang sebelumnya mereka berada di sana. Sebelumnya mereka di surga, kemudian dikeluarkan gara-gara tergelincir oleh godaan setan itu. Wa qulna ihbitu, dan kami berfirman, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di dalam bumi itu ada tempat tinggal, wa mata'un ilahin, dan kesenangan sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi inilah godaan yang dilakukan oleh setan, oleh iblis kepada Adam dan Hawa. Bagaimana teknisnya nanti ada pada penjelasan tafsir ataupun pada hukum-hukumnya. Dan di sini juga dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa qulna ihbitu, turunlah. Ini mengandung makna bahwasanya surga itu berada di atas langit sana ya. Dan para ulama juga mengatakan bahwasanya neraka itu ada di bawah bumi yang ketujuh. Surga di atas langit yang ketujuh dan bumi berada di bawah langit, di bawah bumi. Mohon maaf, neraka ada di bawah bumi yang ketujuh itu. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adam, maka Adam menerima, belajar min rabbih, dari Tuhannya, kalimat, beberapa kalimat. Apa bunyi kalimatnya? Nanti ada pada tafsirnya, doa yang sering kita baca. Fataba alaihi, sehingga Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semua dari surga. Fa imma ya'tiyannakum, maka apabila benar-benar datang kepada kalian, minni, dariku, hudan petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih hati. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka ulaika, mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka tersebut kekal abadi. Inilah jamaah sekalian ayat-ayat yang sebagai kelanjutan ya
Kalau kita kaitkan munasabatul ayah, hubungan antara ayat-ayat ini dengan yang sebelumnya, ayat-ayat terus berlanjut dalam menjelaskan berbagai macam pemuliaan Tuhan kepada manusia. Pemuliaan yang disebutkan di sini adalah tinggal di surga pada awal penciptaan manusia. Akan tetapi hikmah ilahi menuntut manusia tinggal di bumi dan diberi tugas atau misi yang penting, yaitu menghuni alam ini. Dalam kisah ini tampak keistimewaan manusia dalam perjuangan melawan setan dan bujukan-bujukannya. Kisah ini dipaparkan untuk menghibur Nabi Muhammad SAW atas pengingkaran yang beliau terima, agar beliau tahu bahwa berbuat maksiat itu sudah menjadi watak manusia, dan bahwa jika mereka ditugasi sesuatu, meski mereka dimuliakan setinggi-tingginya, mereka terkadang tidak melaksanakannya. Ada potensi fujur ataupun pembangkangan dalam diri manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah telah mengilhamkan kepada jiwa manusia jalan yang fujur ataupun jalan yang ketakwaan, ya. Itulah sifat manusia. Sehingga di sini sebagai hiburan kepada Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan tantangan dakwah yang besar dari orang-orang kafir Quraisy, intimidasi, ancaman, dan juga peperangan yang beliau lakukan, itu sesuatu yang manusiawi, yang wajar. Dulunya pun manusia, ini bapak kita Nabi Adam juga pernah berbuat salah, ya. Tidak ada yang maksum tanpa ada kendali dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul, ya, Rasul ini adalah mendapatkan ma'unah, mendapatkan ismah, kemaksuman itu datang dari Allah taala kepada rasul-rasulnya. Kalaupun salah secara manusiawi, maka diberikan perlindungan dan diberikan peringatan, ya. Berikutnya adalah tentang tafsir dan penjelasan. Sampaikanlah kepada kaum wahai Muhammad bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Adam dan istrinya untuk tinggal di surga dan menikmati semua isinya sesuka hati mereka. Mereka diizinkan memakan semua makanan yang lezat yang ada di surga, yang tidak sulit diperoleh dan banyak macamnya, sehingga tidak terbatas. Hanya saja Allah melarang mereka memakan buah dari sebatang pohon tertentu. Apa jenisnya, apa namanya, nanti akan kita ikuti bagaimana penjelasan para ahli tafsir. Memakan buah pohon tersebut terhitung menganiaya diri sendiri, mendolimi dirinya sendiri. Akan tetapi setan, musuh mereka, menggelincirkan mereka dari surga. Dia mengeluarkan mereka dari tempat yang penuh kenikmatan itu setelah menggoda mereka untuk memakan buah pohon itu. Atau dia menjauhkan mereka dan memindahkan mereka dari surga, seraya berkata dalam bujuk rayunya yang diceritakan di dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf 20-21, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima. Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal, ya. Ini artinya dipotong, ya. Jadi fawaswasa lahuma syaiton,
telah membisikkan kepada kedua orang, yaitu Nabi Adam dan Hawa tersebut, syaitan, untuk menunjukkan kepada kalian berdua apa yang menjadi kekhilafan ataupun kekurangan. Dan syaitan di sini membolak-balikkan fakta, memberikan rayuan dan bujukan kepada Nabi Adam dan Hawa ini dengan membolak-balikkan bahwasanya alasan Allah melarang Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon ini adalah supaya mereka tidak abadi di surga dan tidak menjadi malaikat, makhluk yang paling suci. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dan setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua. Inilah was-was ataupun tipu daya dari setan ya kepada manusia. Dia menyesatkan tapi seolah-olah memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan petunjuk. Nah, itulah tipu daya daripada setan kepada semua manusia. Mereka terbujuk oleh godaan setan sehingga mereka keluar dari surga ke bumi dan kesengsaraan dunia. Permusuhan antara manusia dan setan telah tumbuh, diawali dari hal tersebut ya. Iblis adalah musuh Adam dan istrinya Hawa serta anak cucu mereka, dan manusia adalah musuh iblis. Maka dari itu waspadailah godaannya. Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya di surat Fatir ayat yang ke-6, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuh, anggaplah dia musuh. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala ya. Ada jebakan-jebakan dari setan kepada manusia. Yang paling utama dan pertama adalah ya menjadikan kita semuanya kufur, ingkar, menjadikan kita kaum muslimin ini melakukan dosa-dosa besar. Yang utama adalah kesyirikan. Karena dengan syirik itulah seorang muslim akan terhapus amal-amal kebaikannya, sehingga mudah sekali untuk dimasukkan ke neraka ya. Jadi mereka tidak mau masuk neraka sendirian ya, tapi mengajak golongannya, para loyalisnya untuk bersama-sama masuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Kemudian akhirnya Allah Ta'ala mengilhami, memberikan wahyu kepada Nabi Adam dengan kalimat fatalaqa adamu min rabbih kalimat tadi, dan dia beserta istrinya melaksanakan kalimat-kalimat tersebut dan bertaubat dengan tulus. Kalimat-kalimat ini adalah doa yang sering kita baca, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang zalim. Jadi ini doa Nabi Adam bersama istrinya ya. Maka di sini Nabi Adam mengatakan Rabbana dzalamna ya, bukan Rabbi dzalamna anfusana. Jadi dhamirnya, kata gantinya kepada kami, kepada Nabi Adam dan istrinya, dan ini bisa kita tiru doa permohonan ampun, penyesalan kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan ya. Menurut riwayat, di samping doa-doa yang disampaikan oleh Nabi Adam dan istrinya kepada Allah seperti ini, juga ada kebiasaan yang kita tiru, puasa ya, puasa Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, 15
itu juga kita warisi dari kebiasaan Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala menerima taubat mereka, ya, fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim, sebab dia adalah zat yang banyak menerima taubat dan luas rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dalam hadis dikatakan Allah Ta'ala, Allahu asyaddu farhan, Allah sangat gembira, lebih berbahagia menerima taubatnya seorang hamba daripada yang digambarkan dalam hadis ini, permisalan seseorang yang pada saat itu dalam keadaan safar, ya, dia menjadi musafir dengan perbekalan yang ada di atas untanya, ada uang, ada sembako, makanan, pakaian, semua perbekalan ditaruh di atas kendaraan, kemudian dia istirahat, turun dari untanya, tidur di bawah pohon. Pada saat terbangun tiba-tiba untanya sudah hilang, nggak tahu lari kemana dia, kesana kemari, dia cari nggak dapat untanya, akhirnya kecapean, tidur lagi di bawah pohon yang lain. Tiba-tiba saat terbangun, untanya yang dicari-cari ada di depan matanya. Maka dia sangat gembira, saking gembiranya sampai keliru, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu, sampai seperti itu saking gembiranya. Nah, kata Rasulullah, Allah lebih gembira menerima taubat manusia daripada kegembiraan orang ini mendapatkan kendaraannya kembali lagi utuh, tidak ada yang berkurang. Nah, jadi Allah maha fataba ala, Allah maha menerima taubat. Nah, umat manusia di bumi ini kemudian terbagi menjadi dua golongan, ya. Yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal untuk menaatinya di akhirat kelak, mereka akan hidup tentram di surga. Ini jenis manusia yang mengakui kesalahannya, kekhilafannya, objektif, kemudian dia bertaubat. Pada saat itu dia melaksanakan iman kepada Allah Ta'ala, ya. Mereka ini beramal soleh sebanyak-banyaknya, maka mereka adalah ahlul jannah. Dan yang kedua, orang-orang kafir yang mendustakan apa yang diturunkan Allah di dalam kitab-kitabnya dan mengingkari pengutusan para nabi, maka mereka akan kekal di dalam neraka jahanam. Inilah fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, ada segolongan yang nantinya masuk surga dan ada golongan lain yang masuk ke neraka. Berikutnya jamaah sekalian, di dalam ayat-ayat ini ada banyak hal yang disampaikan oleh para ahli tafsir tentang tinjauan dari sisi fikih kehidupan atau hukum-hukumnya. Ayat-ayat ini memunculkan beberapa masalah sebagai berikut. Karena permasalahan ini cukup panjang, maka kita akan bagi, ya, pembahasannya, insya Allah nanti ada kelanjutannya. Kita akan bagi secukupnya waktu yang ada pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tentang istri Nabi Adam yang disebutkan dalam firman Allah, uskun anta wa zaujukal jannah, diamilah oleh kamu dan istrimu di surga ini. Apa perbedaannya ataupun yang menjadi perbincangan oleh para ahli tafsir? Mereka membahas tentang cara penciptaan Hawa ini. Kata mereka, ia diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Ini didasarkan atas lahiriah secara dohir, ya, eksplisit dari firman Allah di surat An-Nisa ayat yang pertama, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zaujuha, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisa,
dan Allah mengembangbiakkan dari keduanya manusia yang sangat banyak seluruh dunia. Ya, sekarang mungkin jumlahnya 8 miliaran. Dulu hanya dari manusia dan Hawa saja, 2 orang menjadi 8 miliaran ini. Jemaah sekalian, dulu barangkali pernah saya singgung ya tentang ayat ini, sama pengertiannya ataupun maksud yang terkandung di dalam ayat ini ya. Ada syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang berusaha mengaburkan pemahaman kepada kaum muslimin yang belum terlalu faham dengan bahasa Arab ya, bahwasanya di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan alladzi ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi khalaqakum yang menciptakan kalian dari nafsin wahidah, dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah menciptakan darinya, kalau yang saya jelaskan tadi zaujaha adalah istrinya ya. Tapi ada orang-orang orientalis yang berusaha untuk mengaburkan pemahaman, karena di situ tidak ada tak marbutohnya, maka zaujaha itu diartikan sebagai suaminya ya. Sehingga maknanya orang-orang yang berusaha mengaburkan pemahaman kita itu Hawa diciptakan dulu baru kemudian Nabi Adam ya, karena Allah tidak mengatakan wa khalaqa minha zaujataha atau zaujatahu ya, tetapi Allah mengatakan zaujaha. Nah, jadi sudah saya sampaikan ya, bahasanya kata-kata zauj apabila berada secara diurutkan dalam satu konteks kalimat, zauj suami, zauja adalah istri. Tapi kalau hanya disebutkan satu saja, maka zauj ini walaupun tidak ada taknya bermakna istri. Itulah yang pemahaman yang benar ya. Jadi ha itu bukan kembali ke Hawa, zaujaha, ha bukan kembali ya, kata gantinya bukan kembali kepada perempuan, tapi kata-kata nafs itu dalam bahasa Arab dihukumi muannats ataupun perempuan ya. Min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, diri yang satu, itu Nabi Adam. Bukan jiwa yang satu bermakna perempuan, tapi nafsun itu adalah memiliki makna muannats dalam pendekatan bahasanya, bahasa Arabnya ya. Dan itu penggunaan Al-Qur'an, kata-kata nafsun itu mengandung makna muannats. Misalnya di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah tidak mengatakan ya ayuhan nafsu al mutmainnu ya, tapi mutmainnah ya, karena nafsu ini adalah memiliki makna atau hukumnya muannats majazi. Tadi sudah sebutkan di surat Asy-Syams, fa'alhamaha wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha, Allah enggak mengatakan fa'alhamahu. Jadi Allah mengilhamkan kepada jiwa dengan kata ganti yang juga muannats. Barangkali agak yang kurang mengerti bahasa Arab agak bingung, nggak apa-apa ya. Ini adalah sekedar untuk pemahaman tambahan daripada ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga di surat Al-A'raf 189, dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Hal ini juga didasarkan atas hadis Abu Hurairah yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, wastausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila'in a'waj. Berbuat baiklah kepada kaum wanita, sebab sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, kemudian berkuat ya dalam hadis Muslim yang lain, innal mar'ata khuliqat min dila'in. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dila'i a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang bagian atas.
lan tastaqima laka ala tariqatin wahidah. Wanita tidak akan menjadi lurus bagimu tanpa kebengkokan, dengan satu cara, ya, ala tariqatin wahidah. Fa in istamta'ta biha wa biha aywajun. Kalau engkau menggaulinya, engkau berinteraksi dengannya, engkau menggaulinya sementara pada dirinya ada kebengkokan. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha. Tapi kalau engkau hendak meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Wa kasruha tolakuha, dan mematahkannya adalah menceraikannya. Inilah peringatan bagi para suami, ya, untuk berlaku muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan kepada istrinya dengan cara yang baik. Harus memiliki pengetahuan, pemahaman, psikologi yang baik kepada masing-masing pasangan. Kalau dalam teori yang disampaikan oleh para ahli parenting itu ada bahasa-bahasa komunikasi yang disebut dengan bahasa cinta, antara suami istri, antara orang tua dengan anak-anak, yang disimpulkan dalam 5 poin bahasa cinta dalam keluarga. Yang pertama adalah bahasa verbal. Pasangan kita suka dengan komunikasi pujian, bahasa verbal. Jadi walaupun kita sudah pengantin yang sudah lama, ya, kakek nenek ataupun sudah lama sekali usia pernikahan, ini tidak ada salahnya untuk menyampaikan I love you misalnya, ya, atau aku cinta kamu. Walaupun kita sudah tua, ya, bisa kita ucapkan secara verbal lewat lisan atau lewat, kalau sekarang bahasa komunikasi media sosial. Nah, itu menjadikan seorang istri merasa diapresiasi. Oh, betul, suami saya mencintai saya. Nah, itu dengan bahasa verbal dia baru merasa dicintai. Ada yang kedua, bahasa pelayanan. Seorang pasangan baru dirasa pasangannya mencintainya apabila dilayani. Ada seorang suami yang suka dibuatkan kopi, dibuatkan teh, dilayani masaknya dan sebagainya, dia merasa diperhatikan, dilayani. Ada istri yang merasa, yang suka untuk dilayani suaminya, itu bahasa pelayanan. Yang ketiga adalah kebersamaan, ya, quality time, ya, kemana-mana. Istri suka diantar, suka ditemani, walaupun dia bisa naik kendaraan sendiri, tapi ketika diantar oleh pasangannya, maka dia eksistensinya itu diakui, ya, telah dinyatakan oleh suami dalam bahasa kebersamaan tadi. Kata orang Jawa, mangan gak mangan kumpul, gitu, ya. Nah, yang penting adalah kebersamaan. Yang keempat itu adalah memberikan hadiah, tahadu tahabu. Pada momentum tertentu diberikan hadiah. Seorang istri baru merasa dicintai kalau dikasih sesuatu, dibelikan tas, dibelikan pakaian, dibelikan sepatu, apapun yang mungkin itu sederhana tetapi itu adalah bentuk perhatian, maka istri baru merasa dicintai. Yang kelima itu adalah sentuhan, ya, biasanya ini disukai oleh wanita. Sentuhan, kepalanya dibelai, rambutnya dibelai, ya, walaupun sudah tua-tua nggak apa-apa, ya. Ini menjadikan bahasa cinta untuk anak-anak kita juga, ya. Pelukan yang hangat kepada anak-anak kita walaupun mereka sudah besar-besar, tapi ini kehangatan dari orang tua. Kita peluk, kita cium anak-anak kita, itu akan bisa memberikan energi positif, ya, kepada anak-anak kita. Nah, itulah, ya, ada cara-cara seni dalam berkomunikasi dalam bentuk 5 bahasa cinta tadi. Para ulama berkata, oleh karena itu wanita ini bersifat bengkok, sebab ia diciptakan dari benda yang memang asalnya bengkok, itu tulang rusuk. Nah, argumen dengan kedua ayat di atas dibantah. Banyak di antara ahli tafsir, misalnya Ar-Razi berkata, yang dimaksud firman Allah minha adalah dari jenisnya.
agar sesuai dengan firman-Nya di surat Ar-Rum ayat 21, ayat yang sering dibaca pada saat peristiwa akad nikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Maksudnya dia menciptakan istri-istri dari jenis kalian sendiri dan bukan menciptakan setiap istri dari badan suaminya ya. Jadi min anfusikum ya, dari jenis kalian, bukan dari suami masing-masing. Adapun hadis di atas diucapkan sebagai perumpamaan keadaan wanita dan kebengkokan perangainya. Keadaan tersebut diumpamakan dengan bengkoknya tulang rusuk. Cara demikian itu mirip seperti firman Allah di surat Al-Anbiya 37, manusia telah diciptakan bertabiat tergesa-gesa ya. Khuliqal insanu min ajal. Sifat tabiat manusia suka buru-buru, tergesa-gesa. Demikianlah konteks ayat ini menunjukkan bahwa Hawa diciptakan sebelum Adam masuk ke surga ya. Memang ada perbedaan pendapat di antara ulama, tapi kalau kita lihat dari konteks ayat ini, tekstual ayat ini, setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, barulah kemudian Allah menciptakan istrinya, yaitu Hawa. Ini diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana yang sudah kita baca dalam ayat tadi. Allah Ta'ala berfirman, ya wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha raghatan haitsu syi'tuma. Jadi Nabi Adam bersama dengan istrinya, keduanya diperintahkan untuk masuk ke surga. Dua-duanya sudah diciptakan ya, kemudian baru masuk surga. Maka tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam masuk ke dalam surga dalam keadaan sendiri dan tidak memiliki kawan, sehingga Allah kasihan melihat Nabi Adam lalu menciptakan Hawa. Yang benar adalah Hawa diciptakan sebelum Nabi Adam masuk ke dalam surga ya. Memang tadi ada perbedaan, tapi insya Allah ini adalah pendapat yang kuat ya, pendapat yang rajih. Dalam ayat di atas Allah menyebutkan Hawa sebelum dimasukkan ke surga. Ini mengisyaratkan kepada pepatah Arab ar-rafiqu qabla tariq, pendamping sebelum menempuh perjalanan. Hawa adalah tempat tinggalnya hati, sementara surga adalah tempat tinggalnya badan. Maka didahulukan tempat hati sebelum tempat badan. Litaskunu ilaiha tadi ya. Sehingga apabila kita ya pasangan ini menempuh safar panjang, baik itu untuk umroh atau untuk pun haji ya, itu afdolnya ya berpasangan, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya ya. Insya Allah itu akan lebih memberikan keberkahan, memberikan kenyamanan ya. Kalau uangnya cukup ya, kalau nggak cukup ya barangkali bisa bertahap ya. Tetapi ada yang mencuplik perkataan As-Suddi, perkataan pendapat dari ulama yang lain, penciptaan Hawa terjadi setelah masuknya Adam ke surga ya. Tapi Allah alam ini dasarnya belum disebutkan ya, apakah sahih atau tidak. Tadi permasalahan yang pertama. Permasalahan kedua adalah tentang kata-kata al-jannah, surga ini. Apakah surga yang ditempati oleh Nabi Adam pada saat itu sama dengan surga yang nanti ditempati oleh manusia setelah hari kiamat atau terjadi pada yaumul akhirat nanti? Dalam bahasa Arab, al-jannah artinya taman ataupun kebun. Para ulama berbeda pendapat tentang taman yang pernah ditinggali oleh Nabi Adam, apakah di langit ataukah di bumi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa taman ini adalah surga yang ada di langit, yaitu negeri keabadian.
dan ganjaran yang disediakan Allah bagi orang-orang beriman pada hari kiamat. Sebab surga ini telah disebutkan sebelumnya di dalam surah Al-Baqarah ini. Sedangkan madhab Mu'tazilah dan Qadariyah berpendapat bahwa ia adalah taman di bumi, bukan surga keabadian yang telah diciptakan Allah untuk menguji Adam, terletak di daerah Aden atau di Palestina atau di antara Persia dan Kirman. Ini juga pendapat Abu Hanifah, juga Abu Mansur Al-Maturidi, serta madhab salaf. Dalil mereka di surat At-Tur 23 ini, jika jannah ini adalah surga keabadian, tentu iblis tidak bisa menjangkaunya. Sebab Allah berfirman yang artinya, di dalam surga mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Jadi artinya tidak ada kemaksiatan, tidak ada kemungkaran, tidak ada pertentangan kata-kata yang buruk. Di surat An-Naba 35, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, di dalam surga mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Al-Waqiah 25-26 ya. Alasan lainnya, karena penghuni surga tidak keluar dari sana. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Al-Hijr 48 yang artinya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Jadi itulah beberapa pendapat ya. Selain itu, surga keabadian adalah tempat kesucian, telah disucikan dari segala kesalahan dan maksiat. Padahal iblis telah berbicara yang tidak-tidak dan berdusta di tempat itu, serta Adam dan Hawa telah dikeluarkan dari sana lantaran maksiat mereka. Lagi pula bagaimana mungkin Adam dengan kedekatannya kepada Allah dan akalnya yang waras meminta syajaratul khuldi atau pohon keabadian, sementara dia berada di negeri keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Al-Alusi mentarjih, menguatkan, memilih pendapat yang ini ya. Nah, padahal Imam Al-Qurtubi ya memberikan sanggahan, dan ini adalah pendapat daripada mayoritas ulama. Menurutnya, kata al-jannah yang disebutkan dalam bentuk ma'rifat dengan alif dan lam tidak dipahami selain surga keabadian dalam pengertian masyarakat. Jadi al-jannah yang ditempati oleh Nabi Adam saat itu ya sama surga yang nanti ditempati oleh kaum muslimin pada hari akhirat. Secara logika tidak mustahil iblis masuk surga untuk menggoda Adam. Bagaimana teknisnya nanti ada pembahasan berikutnya ya. Adapun ciri-ciri al-jannah yang disebutkan dalam ayat-ayat yang mereka pakai sebagai argumen, ini bantahan Imam Al-Qurtubi atas istidlal, pengambilan kesimpulan hukum oleh ulama yang kita sebutkan, yaitu dari Mu'tazilah, Qadariyah dan juga Maturidiyah tadi. Jadi adapun ciri jannah yang disebutkan dalam ayat yang mereka pakai sebagai argumen itu baru terwujud setelah masuknya penghuninya ke sana pada hari kiamat nanti. Tidak ada halangannya surga menjadi negeri keabadian bagi orang yang dikehendaki Allah untuk hidup kekal di dalamnya. Sementara orang yang ditakdirkan akan mengalami kematian dikeluarkan dari sana. Para malaikat pun masuk surga dan keluar dari sana. Pada malam Isra Mi'raj Nabi juga memasukinya lalu keluar lagi. Penyucian surga bukanlah faktor yang menghalangi terjadinya maksiat di dalamnya. Jadi kalau sifat-sifat penghuni surga dan tidak akan keluar itu baru nanti kejadiannya, belum yang saat ini ya. Walaupun masing-masing ya, surga dan neraka sudah diciptakan
Kalau neraka uiddat lil kafirin, sudah diciptakan untuk orang-orang kafir. Kalau surga uiddat lil muttaqin, ya, semuanya menggunakan kata kerja bentuk lampau. Artinya semuanya sudah tersedia, baik itu surga atau neraka, ya. Ahlu sunnah berijma bahwa surga keabadian itulah tempat yang semula didiami Nabi Adam, lalu ia diturunkan dari sana. Bagaimana mungkin Adam dengan akal yang waras meminta pohon keabadian sementara dia berada di dunia yang fana? Hal ini boleh-boleh saja terjadi sebagai bentuk keinginan untuk mendapatkan perkara yang paling afdol dan paling sempurna, sebagaimana sekarang kita di dunia ini berharap hidup kekal di surga, ya. Jadi inilah argumen-argumen yang membantah pendapat bahwasanya surga yang didiami Nabi Adam berbeda dengan yang nantinya dimasuki oleh kaum muslimin. Dan insya Allah ini adalah pendapat yang benar, ya. Persoalan ketiga tentang pohon. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan pohon yang terlarang dimakan oleh Nabi Adam, tetapi akhirnya dimakan juga. Menurut sebagian ulama, ia adalah pohon anggur, dan oleh karena itulah khomer, perasan anggur itu diharamkan bagi kita. Menurut sebagian yang lain, ia adalah tanaman as-sumbulah. As-sumbulah ini artinya ya tangkai, ya kalau dalam bahasa harfiahnya, tapi ini menjadi nama tanaman. Ada pula yang berpendapat bahwa ia adalah pohon tin atau ara. Yang benar sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala telah melarang Adam memakan dari sebatang pohon, tetapi kemudian dia melanggar larangan ini dan memakan buah pohon tersebut. Mereka juga berbeda pendapat tentang bagaimana dia tetap memakan buah pohon itu, padahal larangan itu sudah disertai dengan ancaman yang mengiringi mendekati pohon itu, yakni firman-Nya wala taqrabah dzasyajarah fatakuna minadh-dhalimin, ya, kalau kamu mendekati memakan pohon itu kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jawabnya menurut sebagian ulama, mereka berdua memakan dari pohon selain pohon yang ditunjuk. Jadi tadi kan dikatakan jenis pohon yang ada di surga dan tidak bisa kita klaim, tidak bisa kita pastikan namanya karena memang tidak ada referensi yang jelas, maka kita yakini itu jenis pohon. Iblis atau setan itu menunjuk pohon yang bukan ditunjuk sebelumnya oleh Allah Ta'ala. Hadhihi syajarah yang ditunjuk untuk dilarang didekati itu berbeda dengan yang dimakan oleh Nabi Adam dan istrinya itu, tapi jenisnya sama. Pohonnya berbeda tapi jenisnya sama, itu, ya. Jadi disinilah jemaah sekalian, mereka tidak menakwilkan larangan tersebut berlaku untuk semua jenis pohon itu. Termasuk tampaknya iblis membujuk mereka agar berpegang kepada lahiriah larangan itu. Artinya mereka menyangka bahwa yang dimaksud oleh larangan itu adalah sebatang pohon yang khusus, padahal yang dimaksud sebenarnya adalah semua pohon yang berjenis sama, ya. Kalau tadi ada anggur ataupun ada sumbulah, tidak pohon yang berbuah anggur itu yang dimakan oleh Nabi Adam, tapi ada jenis lain yang sebenarnya larangan itu berlaku untuk semuanya, sehingga Adam menjadi tertipu tadi, ya. Ini pendapat yang bagus bagaimana kata Al-Qurtubi. Sebelumnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari juga mentarjih memilih pendapat ini. Dan konon ini ada pendapat, ya, yang pertama memakan buah itu adalah Hawa. Setelah ia dibujuk oleh iblis, ya. Jadi ini juga peringatan bagi kita semuanya tentang godaan-godaan fitnah tertentu, ya. Kadang-kadang kalau suaminya bisa bertahan, maka iblis setan ini membisiki kepada istrinya. Kemudian istrinya membisiki kepada suaminya, yang dengan itulah akhirnya masing-masing tergelincir, ya. Jadi harus ada saling menguatkan antara suami dan istri. Qu anfusakum wa ahlikum nara, ya. Tanggung jawab memberikan pembinaan kepada istri adalah pada suaminya.
Inilah semua sekalian sebagian dari pembahasan ayat-ayat ini, semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya, menguatkan kecintaan kita kepada Al-Quran, kepada firman-firman Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan memberikan petunjuk yang lurus ya, menjadi pegangan hidup kita, istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.